Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Handayani dengan nomor induk mahasiswa 2104100140. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kyai Haji Abdul Wahab, Tamak Beras Bimbang. Untuk kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata kuliah struktur perkembangan hewan semester 2. Simak videonya dengan baik ya. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya, yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, dan kelenjar keringat. Kulit adalah suatu organ tubuh yang terletak paling luar, strukturnya cukup kompleks, dan mempunyai beberapa fungsi vital. Pada dasarnya, struktur kulit terdiri dari 3 lapisan utama yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Untuk yang pertama yaitu lapisan epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Fungsi dari lapisan epidermis yaitu untuk membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis terbagi menjadi 5 sublapisan kulit. Yang pertama, stratum corneum, yaitu lapisan kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin. Yang kedua, stratum lucidum, yaitu lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Yang ketiga, stratum granulosum, sebagai tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Yang keempat, stratum spinosum, yaitu keratinosit yang terbentuk akan berkaitan dengan sambungan interseluler yang disebut desmosom. Yang kelima, stratum germinativum atau stratum basal, sebagai tempat produksi keratinosit yang utama. Yang kedua yaitu lapisan dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, folikel rambut, hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Fungsi dari lapisan dermis yaitu merasakan sakit dan senuan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang menutrisi kulit, dan melawan infeksi. Yang terakhir yaitu lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin, atau sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Jadi alasan atau penyebab dari otot kita terasa panas setelah melakukan lari jarak jauh yaitu karena pada saat lari jarak jauh otot kita menghasilkan asam sehingga kaki kita akan terasa panas. Berbeda jika kita berjalan, kaki kita hanya membutuhkan energi atau ATP sehingga tidak menghasilkan asam yang menyebabkan otot terasa panas pada kaki kita. Jadi yang membedakan pada jantung hewan vertebrata yaitu jantung pisces memiliki 2 ruang, satu atrium dan satu ventrikel. Jantung amfibi terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Jantung reptilia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Yang sekat antara ventrikel kiri dan kanan umumnya belum sempurna. Pada jantung aves dan mamalia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel, dengan sekat antara ventrikel kiri dan kanan sudah sempurna. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan proses sirkulasi pada hewan vertebrata. Pada proses sirkulasi yang pertama yaitu sirkulasi pada pisces. Pada proses ini, darah dari seluruh tubuh mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena. Dari berkumpul ke sinus venosus, kemudian masuk ke serambi. Selanjutnya, darah dari serambi masuk ke bilik dan dipompa menuju insan melewati conus arteriosus, aorta ventralis, dan 4 pasang arteri afferent brachialis. Pada arteri afferent brachialis,
Oksigen diikat oleh darah. Selanjutnya menuju arteri aferen brachialis dan melalui aorta dorsalis, darah diedarkan ke seluruh tubuh. Di jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida. Dengan adanya sistem vena, darah dikembalikan dari bagian kepala dan badan menuju jantung. Untuk yang kedua yaitu proses sirkulasi pada amfibi. Pada proses ini, ventrikel akan memompakan darah ke dalam sebuah arteri bercabang yang mengarahkan darah melalui dua sirkuit. Yang pertama sirkuit pulmocutaneous dan yang kedua sirkuit sistemik. Sirkuit pulmocutaneous mengarah ke jaringan pertukaran gas, di mana darah akan mengambil oksigen sembari mengalir melalui kapiler. Darah yang kaya oksigen kembali ke atrium kiri jantung dan kemudian sebagian besar diantaranya dipompakan ke dalam sirkuit sistemik. Lalu, sirkuit sistemik membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh organ tubuh dan kemudian mengembalikan darah yang miskin oksigen ke atrium kanan melalui vena. Skema ini yang disebut dengan sirkulasi ganda, menjamin aliran darah yang kuat ke otak, otot, dan organ-organ lain karena darah itu dipompa untuk kedua kalinya setelah kehilangan tekanannya dalam hamparan kapiler pada paru-paru dan kulit. Yang ketiga yaitu proses sirkulasi pada reptilia. Pada proses ini, darah dari vena masuk ke jantung melalui sinus venosus menuju ke serambi kanan, kemudian bilik kanan. Darah yang berasal dari paru-paru melalui arteria pulmonalis masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa keluar melalui sepasang arcus aorticus. Dua arcus aorticus ini lalu menghubungkan diri menjadi satu, membentuk aorta dorsalis yang menyuplai darah ke alat-alat dalam, ekor, dan alat gerak belakang. Dari seluruh jaringan tubuh, darah menuju ke vena, kemudian menuju sinus venosus dan kembali lagi ke jantung. Yang keempat yaitu proses sirkulasi pada aves. Pada proses ini dapat diambil contoh dari peredaran dari burung. Peredaran darah burung tersusun oleh jantung sebagai pusat peredaran darah dan pembuluh-pembuluh darah. Darah pada burung tersusun oleh eitrosit berbentuk oval dan berinti. Jantung burung berbentuk kerucut dan terbungkus selaput perikardium. Jantung terdiri dari dua serambi yang berdinding tipis serta dua bilik yang berdinding lebih tebal. Pada jantung aves, pembuluh balik atau vena dibedakan menjadi tiga. Yang pertama pembuluh balik tubuh bagian atas atau vena cava superior. Vena ini membawa darah dari kepala, anggota depan, dan anggota otot-otot pectoralis menuju jantung. Yang kedua, pembuluh balik tubuh bagian bawah atau vena cava inferior membawa darah dari bagian bawah tubuh ke jantung. Dan yang ketiga yaitu pembuluh balik yang datang dari paru-paru atau pulmo kanan dan paru-paru kiri serta membawa darah menuju serambi kiri jantung. Dan yang terakhir yaitu proses sirkulasi pada mamalia. Pada proses ini, ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmoner. Ketika darah mengalir melalui hamparan kapiler paru-paru kanan dan kiri, darah mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang kaya oksigen akan kembali dari paru-paru melalui vena pulmoner ke atrium kiri jantung. Kemudian, darah yang kaya oksigen mengalir ke dalam ventrikel kiri ketika ventrikel tersebut membuka dan atrium berkontraksi. Selanjutnya, ventrikel kiri akan memompa darah yang kaya oksigen keluar ke jaringan tubuh melalui sirkuit sistemik. Kemudian, darah meninggalkan ventrikel kiri melalui aorta yang mengirimkan darah ke arteri yang menuju ke seluruh tubuh. Cabang pertama dari aorta adalah arteri koroner yang mengirimkan darah ke otot jantung itu sendiri. Kemudian ada juga cabang-cabang yang menuju ke hamparan kapiler di kepala dan lengan atau tungkai depan. Aorta terus memanjang ke arah posterior sambil mengalirkan darah yang kaya oksigen ke arteri yang menuju ke hamparan kapiler di organ abdomen dan kaki atau tungkai belakang. Darah yang miskin oksigen dari kepala, leher, tungkai depan disalurkan ke dalam suatu vena besar yang disebut vena cava anterior atau superior. Vena besar lainnya yang disebut vena cava posterior atau inferior mengalirkan darah dari bagian tubuh utama dan tungkai belakang. Kedua cava itu mengosongkan darahnya ke dalam atrium kanan,
sebelum kemudian darah yang miskin oksigen itu mengalir ke dalam ventrikel kanan. Proses pencernaan pada hewan ruminansia. Pada tahap pertama, makanan dikunyah di dalam rongga mulut dengan bantuan gigi, lidah, dan saliva. Makanan melalui kerongkongan atau esofagus menuju ke rumen atau perut besar, dan selanjutnya makanan diteruskan ke retikulum atau perut jala untuk dicerna. Setelah makanan dicerna di dalam retikulum, makanan kembali dimuntahkan ke rongga mulut untuk melakukan pengunyahan yang kedua kalinya. Setelah proses pengunyahan yang kedua kali, makanan langsung menuju ke retikulum atau perut jala, lalu ke omasum atau perut kitab, dan selanjutnya yaitu ke abomasum atau perut masam. Untuk tahap yang terakhir, makanan dikeluarkan melalui anus dan sudah berupa feses. Demikian video pembelajaran dari saya.